Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Buat sepanjang hari ini, kasih setia Tuhan, agung muka Tuhan terus berlimpah dalam kehidupan kami. Biar anugerah berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hanya Engkau yang nampak dalam hidup kami, hanya Engkau ya Tuhan yang nampak dalam hidup kami. Sembunyikan kami Tuhan dalam hadirat-Mu, hanya Kau Tuhan yang terlihat, hanya Engkau Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih. Ini kami hamba-Mu, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami rendahkan hati kami sujud di bawah kaki-Mu, memuji-Mu.
Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, yang Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, hanya Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, kami sembah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, ya da 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 ma ya da ma da ma da mo. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu dalam hidup kami, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Oh, perkasa, Kau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang luar biasa. Oh Yesus, biar segala yang bernafas menyembah-Mu, biar segala yang bernafas meninggikan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur tinggal dalam hadirat-Mu. Kau berkarya Tuhan dalam hidup kami, kekuatan yang baru tercurah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, yes. Haleluya, haleluya. Biar hadirat-Mu terus dalam kehidupan kami ya Bapa. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu ya Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, senang sekali kembali pagi hari ini kita ada di doa pagi. Saya rindu melalui ibadah pagi hari ini kita sungguh-sungguh dilawat oleh Tuhan. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sampai hari ini Tuhan masih memperhatikan kami, masih peduli kepada kami, masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bernafas, menghirup udara segar pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami melangkah lebih jauh sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami dengar-dengaran dengan suara-Mu. Untuk itu Bapa, berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu. Kami buka hati kami, pikiran kami mau dilawat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi tempat ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya mau ajak kita pagi hari ini buka Alkitab kita di dalam Lukas 19. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat 10. Saya baca dengan cepat. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, bos pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya, bukan orang biasa, tapi orang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama sesuai dengan tema kita, mengikut Yesus dan memikul salib. Ya. Saudara perhatikan di sini bagaimana seorang kepala pemungut cukai, orang kaya mau mengikut Yesus. Ya. Ternyata setiap orang yang mau mengikut Yesus, tidak peduli dia kepala, nggak peduli dia orang kaya, ya, kalau mau mengikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Nah, ini yang dialami oleh kepala pemungut cukai orang kaya ini.
Dia mengikut Yesus harus menyangkal diri, pikul salib mengikut Yesus. Apa yang terjadi? Suatu saat Yesus lewat dan banyak orang mengikuti Yesus. Sakeus mendengar Yesus lewat dari situ. Dia kepingin tahu seperti apa sih Yesus itu. Kok banyak orang berbondong-bondong mengikut dia? Seperti apa dia? Dalam hatinya, aku juga kepingin ikut dia. Ya kan? Lalu apa yang terjadi? Bapak Ibu, karena terlalu banyak orang, Yesus lewat. Lah, orang banyak itu bergerumun. Sementara Sakeus badannya pendek. Walaupun dia kepala pemungut cukai, orang kaya, tapi dia tidak bisa lihat Yesus. Di sini kita melihat bagaimana dia menyangkal diri, dia tidak gengsi, dia tidak berkata aku ini orang kaya, aku ini kepala pemungut cukai, masa saya melakukan sesuatu yang mempermalukan. Dia tidak peduli. Karena dia ingin melihat Yesus, akhirnya dia naik ke pohon. Hanya untuk kepingin lihat Yesus. Dia berusaha, dia tidak gengsi, dia tidak berkata begini, masa aku kepala pemungut cukai naik pohon? Apa kata orang? Apa kata dunia? Iya kan? Dia tidak peduli itu. Dia menyangkal dirinya. Lalu dia naik ke pohon itu. Ternyata Yesus lewat. Dilihat Sakeus ada di atas pohon itu. Lalu Sakeus langsung ditunjuk sama Tuhan. Hei Sakeus, turunlah. Ya. Dan Yesus berkata begini. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal diri. Dia taruh itu jabatannya, dia taruh itu pangkatnya, dia taruh itu kekayaannya. Dia naik pohon. Berusaha untuk ketemu Yesus. Untuk melihat Yesus. Nah kita ini saudara baru kaya sedikit. Sudah sombong disuruh ke gereja, sudah malas. Disuruh beribadah, nanti aja minggu depan masih ada waktu yang lain. Iya kalau ada, kalau enggak. Yang dicari cien. Yang ada di pikirannya uang. Hei dengar. Apalah artinya uang? Apalah artinya kekayaanmu? Apalah artinya hartamu? Apalah artinya semua yang kau miliki di dunia ini? Coba lihat yang di Sumatera Utara. Sibolga, Tapanuli Utara, Aceh. Coba, di saat banjir bandang datang, rumah yang mewah terkubur, mobil terkubur, orangnya juga terkubur. Ini sebenarnya peringatan bagi kita semua yang merasa kaya, yang merasa punya kedudukan. Kalau disuruh ibadah, malas. Disuruh ke gereja, nanti aja. Ayo sadar Bapak Ibu, sadar, ayo sadar. Biar kita semua punya kerinduan seperti Sakeus mau ketemu dengan Yesus. Dia menyangkal dirinya. Dan dia pikul salibnya. Apa yang terjadi? Waktu Yesus berkata, aku akan menumpang di rumahmu. Semua orang yang di situ berkata apa?
Mereka bersungut-sungut. Kenapa? Mereka berkata begini, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sakeus ini memang kepala pemungut cukai. Orang sekitarnya tahu bahwa Sakeus orang pemungut cukai. Nah, Yesus berkata, gua akan menumpang di rumahmu. Tahu-tahu orang-orang itu bersungut-sungut. Kok dia menumpang di rumah orang berdosa? Dan itu sampai di telinganya si Sakeus. Sakeus bisa marah. Sakeus bisa nggak terima. Dia bisa berkata begini, bukan aku yang undang Yesus ke rumahku, tapi Yesus yang nyuruh dia datang ke rumahku. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia memikul salib mengikut Yesus. Orang mau berkata apa silakan. Tidak peduli bagi dia. Yang penting Yesus mau tinggal di rumahku. Yesus mau menginap di rumahku. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Pertemuan Sakeus dengan Yesus merubah segalanya di dalam hidup Sakeus. Apa itu? Yang pertama, sesudah Sakeus ketemu dengan Yesus, yang tadinya Sakeus itu tukang palak, tukang marah, tukang ngamuk, ya toh? Tahu-tahu Alkitab berkata, Sakeus bersukacita. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Orang kalau sudah ketemu dengan Yesus, orang itu kalau sudah ketemu dengan Yesus, hatinya berubah. Yang tadinya ngamuan, yang tadinya tekan orang, yang tadinya paksa orang bayar, sekarang hatinya bersukacita. Sadarkah Bapak Ibu sukacita itu? Itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera itu hanya bisa kita dapatkan di dalam diri Yesus Kristus. Dan Sakeus menerima itu. Sakeus mendapatkan itu. Kenapa? Karena dia ketemu dengan Yesus. Sakeus menyangkal diri memikul salib. Yang dia dapatkan apa? Ada sukacita yang luar biasa. Engkau yang kehilangan sukacita karena persoalan, karena masalah dalam hidupmu. Dengar ini, ketemulah dengan Yesus, ikut Yesus, sangkal diri, pikul salibmu. Maka engkau akan mengalami sukacita yang luar biasa. Ada amin? Ya. Ternyata tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Pertemuan Sakeus dengan Yesus merubah hidup Sakeus. Bayangkan saudara, yang tadinya Sakeus itu palit, medit, melekit, pahit, seke, olit. Yang dipikir hanya dapat duit, dapat duit, dapat duit, dapat duit. Untukku. Berubah Bapak Ibu. Apa yang dia katakan? Di situ dikatakan begini, ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Orang kalau sudah memikul salib, menyangkal diri ikut Yesus, orang itu berubah, yang tadinya pelit berubah menjadi orang yang murah hati. Jadi maaf ini, kalau pagi hari ini di gereja ini kalau masih ada orang pelit, berarti engkau belum menyangkal diri, pikul salib dan mengikuti Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Kalau engkau sudah bertemu dengan Yesus, mengikut Yesus,
engkau yang tadinya pelit berubah jadi orang murah hati. Coba bayangkan. Dia bilang, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Coba kalau hitung-hitungan matematika manusia, setengah, misalkan 1 miliar, ya kan? Kalau dibagikan setengah ke orang miskin, tinggal 500 juta. Lalu dia bilang gini, seandainya ada yang diperas, dikembalikan 4 kali lipat. Pertanyaan saya, kepala pemungut cukai ini, banyak enggak yang diperas sama dia? Pasti banyak. Kalau matematika dunia berkata begini, wah langsung Zakheus mengikut Yesus, langsung kere, miskin, tidak punya apa-apa. Kenapa? Separuh sudah diberikan kepada orang miskin. Yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Lantet we. Itu cara perhitungan dunia. Tapi cara perhitungan surga, semakin Zakheus menabur, semakin diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Semakin dia murah hati, semakin diberkati Tuhan luar biasa. Sama dalam kekristenan kita sebenarnya seperti itu. Semakin engkau pelit, semakin menjauh uang, semakin menjauh berkat daripadamu. Tapi semakin engkau murah hati, hidupmu semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin memberi, tambah semakin diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau engkau ikut Yesus, dan menyangkal diri, dan memikul salib, yang dipikirkan, untuk aku, itu kan tidak menyangkal diri itu. Dia tidak memikul salib. Ya saya harus butuh bantu orang. Dia tidak hanya untuk dirinya sendiri. Tapi dia bantu orang. Orang akan berpikir, wah miskin. Enggak. Tapi malah semakin engkau memberi, semakin engkau murah hati, hidupmu semakin diberkati oleh Tuhan. Ini yang luar biasa. Dan saya sendiri sebagai hamba Tuhan alami itu. Semakin saya punya hati menolong orang, semakin saya punya hati memberi. Tuhan dah tinggal diam. Tuhan bisa gerakkan, Tuhan bisa buka pintu dari bermacam-macam cara. Utara, timur, selatan, barat, pusat, dari seluruh penjuru muka bumi ini. Tuhan bisa memberkati saya. Gak masuk akal. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena apa? Saya belajar. Dari kekurangan saya belajar. Menolong orang, memberi. Itu yang saya lakukan. Padahal dulu saya ingat betul. Waktu saya masih SD. Papa saya itu bilang gini sama saya. Kamu itu loh, ini loh, yang di belakang ini apa? Cinong ya ini, enggak tahu apa itu namanya ini. Ini terlalu lobang gitu loh saudara. Nah katanya orang tua, itu kalau lobang ya toh, itu pelit. Lah saya ini termasuk orang pelit. Ya kan? Dan tak akoni memang. SD, SMP itu, wah. Saya lakukan semuanya, saya main judi, saya jualan hanya untuk berpikir untuk saya. Ya kan? Tapi puji Tuhan, sejak saya jadi hamba Tuhan, berubah. Gak berpikir untuk diri sendiri, tapi bagaimana bisa menolong orang lain. Dan puji Tuhan, apakah saya tambah miskin? Tidak. Saya tambah semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi Zakheus ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Dia bukan tambah miskin, dia tambah diberkati. Ya. Dan yang terakhir, di situ dikatakan apa? Ayat 9. Kata Yesus kepadanya,
hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Pertemuan Sakeus dengan Yesus bukan hanya sekedar merubah Sakeus yang tadinya hidupnya susah jadi sukacita, yang tadinya hidupnya pelit jadi murah hati. Tapi yang luar biasa, yang tadinya Sakeus neraka, sekarang dia memperoleh keselamatan. Bukan hanya dirinya, tapi Yesus berkata, kepada rumah ini. Akibat Sakeus bertemu dengan Tuhan, keselamatan terjadi kepada rumah ini. Di rumah itu ada istri, anak-anaknya, pembantunya, semua ada di situ. Terjadi keselamatan. Kenapa? Pertemuan Sakeus dengan Yesus merubah maut menjadi surga. Bapak Ibu, mari kita belajar pagi hari ini. Ya. Kalau mau mengikuti Yesus, tidak bisa tidak. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Maka terjadi perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menikmati sukacita, damai, sejahtera. Kita mengalami perubahan hidup yang tadinya pelit berubah jadi murah hati. Bahkan kita mendapat yang tadinya neraka, sekarang surga kekal selama-lamanya. Saya rindu pagi hari ini firman ini kita dengar bukan hanya sekedar kita dengar. Saya mau firman ini menjadi berkat kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau Sakeus dirubah oleh Tuhan, saya juga rindu semua kita dirubah Tuhan. Kita mengalami damai sejahtera. Apapun yang kita alami, damai sejahtera tidak pernah hilang dari kita. Yang tadinya kita pelit, berubah jadi murah hati. Yang tadinya seharusnya kita binasa, sekarang berubah memperoleh keselamatan. Kenapa? Pertemuan kita dengan Yesus merubah hidup kita. Jadi jangan punya pemikiran ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib itu menjadi hidup yang susah, salib menderita, salib sengsara. No. Tapi membawa kita mengalami perubahan yang luar biasa seperti Sakeus. Itulah makna salib Kristus itu merubah hidup kita. Gak hanya berpikir uang kerja hanya untuk diri sendiri. Sampai hidupnya susah, pelitnya luar biasa. Disuruh memberikan persembahan, pilih yang paling kecil. Mengembalikan perpuluhan, malah ngomong apa gak perpuluhan. Itu perjanjian lama. Gak mau. Berarti engkau belum mengikuti Yesus secara pribadi. Kalau engkau mengikuti Yesus secara pribadi, hidupmu pasti berubah. Tanpa disuruh. Tanpa disuruh. Persembahan untuk apa? Jalan. Kita butuh pembangunan, jalan. Kita butuh Natal, jalan. Kita ingin berbagi, jalan. Kita apa saja, jalan. Ikut. Murah hati. Gak pelit. Tapi kalau orang yang pelit, kalau sudah berbicara uang sih langsung ngomongin, nah itu lihat uang lagi, protes tok kerjanya. Saya berdoa jemaat di tempat ini, ketemu Yesus berubah hidupmu. Ada amin Bapak Ibu? Saya rindu hidup kita seperti Sakeus. Ketemu Yesus hidupnya berubah. Biar firman ini boleh memberkati kita. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu, firman-Mu mengingatkan, menyadarkan kami pagi hari ini. Biar kami bukan hanya sekedar pendengar firman, tetapi biar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Pulang dari tempat ini, kami lakukan firman Tuhan sehingga hidup kami berubah di dalam Yesus.
Kami angkat tangan kami ya Tuhan, dengan rendah hati kami minta bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu atas kami. Kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat sukacita damai sejahtera yang melimpah-limpah yang datang dari Bapa Surgawi dalam anak-anak yang tunggal Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai, memimpin, memberkati hidup kami mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.